umur 18 tahun jadi Ironman tuh gimana caranya? If you cannot run with your legs anymore, run with your heart. First race langsung pace 6:30, bro. What are you made of? Iya, terus Hai Sobat Muscle, kenalin aku Bella Verena yang bakal temenin kalian lagi di Lari Aja Dulu. Dan hari ini ada special guest yang aku udah nanti-nantiin banget, cause he's one of my close friend dan hebat banget. Here we go, Brian Kandani. Halo semuanya. Thank you banget ya Brian udah thank mau you juga. terima invitation Muscle First di podcastnya. Karena aku tahu Brian ini he's very young. Umur berapa? lumayan muda, umur 18. Itu muda banget. Berarti kelahiran berapa? 2007. Iya. Anak kelahiran 2007 dan dia baru aja selesai full marathon dan langsung bakal jadi Ironman ya? Yep, soon. Soon? Iya. Kok bisa gitu, Bray? Mungkin kenalin diri dulu deh. Alright, so aku Brian Kandani. Aku sekarang kesibukannya entrepreneur. Aku running personal branding agency. Wow. Tapi meanwhile aku sekarang juga sangat keseret ke dunia atlet in this cardio sports. Dimulai dari lari sampai sekarang kecemplungnya keterusan sampai Ironman Triathlon. Wah. Gitu. Kok bisa sih? Hebat loh. Jadi Brian ini kalau teman-teman tahu ada follow Instagramnya. He's a content creator, iya, entrepreneur, iya. Yep. Entrepreneur juga bukan main-main lagi. He's building an agency yang besar banget. Yep, Aku yep. tahu itu kliennya banyak banget, 20-an for personal branding. So you can contact him. Yep. Dan sekarang mau jadi atlet. Iya. Kok bisa? Umur 18 tahun jadi Ironman tuh gimana caranya? Kayak what happened to you bro? Who hurt you? So, aku dari kecil memang anaknya aktif banget. Jadi dari umur 7 misalnya aku udah main futsal, udah main bola di komplek gitu. Tapi setiap kali aku nyemplung ke sebuah sports kayak selalu ada tendensi di aku untuk take it to the extreme. Wow. Jadi kalau dulu teman-teman cuma main di kompleks seminggu 2 kali, aku pengen lebih jago dari semua orang. Jadi kayak aku Wow. kadang latihan sendiri sampai ikut klub. Jadi aku selalu kayak punya ambisi untuk ekstra. Jadi dulu ada phase-nya kayak bola, basket, badminton. Cuman aku terus berubah-berubah. Dan aku berasa kayak oke, I'm improving, tapi kayak di sini tuh bukan my forte, belum pernah ketemu my forte. Sampai terakhir aku coba powerlifting. Iya, Oh, I didn't know that. ada phase-nya aku kayak gym rat banget, powerlifting sehari 1 kilo nasi, di gym 2,5 jam. Ada juga gitu. Wah, Di situ aku ngerasa itu forte aku kayak itu umur 15 akhir. 15 tahun Iya. powerlifting sampai sekilo nasi segala macem. Powerlifting, terakhir Paling berat berapa lumayan. tuh? Squatnya udah 180 kilo, deadlift 180 kilo, bench pressnya 80-an kilo. Itu umur 15 akhir. Anak 15 Iya, tahun. iya. Kamu aja belum puberty gak sih waktu itu? Baru-baru kayaknya. Wow. Took it to the extreme, tapi takut banyak injury-nya karena kan hidup masih panjang. Jadi aku pikir ya udah deh di tone down gitu. Kayak terakhir nge-gym kasual. Nah, jadi ceritanya aku bisa masuk cardio sportsnya ini aku catat nih journey-nya. What's the journey? Ini Brian jarang expose dia tentang Belum lari pernah, loh. belum pernah. ya. Iya. This is gonna Podcast be the pertama. first time ya. Exciting. Tentang lari. Ya aku soalnya juga search, kok nih Brian di Instagram jarang sharing tentang journey larinya. Padahal I know him as a person. Aku tuh, ini ceritanya sih gila banget. Kenapa Iya, nggak iya. pernah di-share? Jadi ini eksklusif pertama Iya. ya. Jadi awalnya iseng, aku misalnya kayak Hamin 3 diajak temen aku, yuk ada terakhir namanya Prasmuran, itu 5K. Di BSD dong? Di BSD aku udah kayak, hah gila gue gak lari, gue gym, gue pasti ngap gitu. Terus kayak akhirnya Hamin 1 baru aku mau, itu pun kayak aku gak official lah, pakai bib gak ada nama, terus terus catet nih. tidur cuma 2 jam, 3 jam ke BSD, ya kan. Terus itu 9 Februari 2025, This year? this year awal tahun. Jadi 9 Februari itu pertama kali larinya? Iya sebelumnya lari iseng-iseng doang buat kebutuhan gym. Wow, Ini terus? kayak beneran race lari kan. Terakhir finishnya cuma 32 menit 5K. Itu berarti pace berapa? Pace 6-an. 6.30 lah, 6.30. First race langsung pace 6:30, bro. What are you made of? Iya, terus kayak di situ aku kira kayak gile, cukup banget ya. Cukup banget, Bray. Enggak, karena teman-teman aku kencang banget semuanya. Oh, Iya. teman pada pace berapa emang waktu itu? Wah, teman-teman udah pada pace 5, 4 ya kan. Oh, oke. Terus dulu aku nggak ngerti tolak ukurnya gimana, yang penting aku ketinggalan aja jauh gitu, kayak pas aku finish mereka udah kayak makan pisang, udah apa, kayak, gila lu cepet banget gitu kan. Terus aku kira ini cuma 5K, akhirnya kayak jadi panas, jadi penasaran, itu creates penasaran, akhirnya aku direkomend, ada coachnya klien aku juga, aku masuk coach Andrianto namanya. Ya akhirnya Maret aku sama coach Andrianto, di situ aku bener-bener fokus lari.
Iya, selama sama Coach Andrianto aku nggak pernah bolong atau curang sama sekali programnya sekalipun. Hah, ini udah berapa bulan berarti berjalan sama Coach Ardianto? Coach Andrianto itu 5 Maret sampai Juli dan aku ada 2 race bareng dia. Juli, Juli. 4 bulan tuh nggak ada bolong sama sekali. Nggak ada, walaupun aku total traveling di luar negeri 1 bulan selama 4 bulan itu. Iya, How can you keep up with that padahal kamu lagi traveling terus kerja gitu? paksa, paksa, Hebat banget. paksa, iya. Jadi race pertama bulan depan langsung coaching gitu. Iya, langsung coaching, terus bareng dia aku ada ikut 2 race, Apa which tuh? aku juga lumayan happy sama resultsnya, padahal baru mulai. Terakhir aku ada ikut one run, 10 kilo, itu di 25 Mei, aku finishnya 47 menit, jadi itu pace 4:45 10K. Itu bulan keberapa kamu lari, Brian? Itu artinya Mei, which means Bulan Maret, ketiga, 4 ya. iya bulan keempat. Bulan keempat lari kamu finish 10K dengan pace 4-an. Iya, jadi awalnya sama Coach Andri, itu aku pace 7:30, heart rate aku tuh udah kayak zona 3, udah 160, ngos-ngosan. Sampai kayak akhirnya nggak nyangka juga bisa finish 10K with pace 4-an gitu. Wow. Iya, habis itu like sekitar 2 minggu setelahnya langsung half marathon lagi. Itu finishnya 1 jam 45, pace 4:54. Iya, Half marathon pace 4 itu di bulan kelima kamu lari. iya di bulan kelima. Itu 2 minggu setelah 10K race-nya. Gitu. Wah, itu di mana yang half marathon? Itu LPS Monas. Oh Half ya, awal marathon. kita ketemu sebelum kamu one Iya, run ya sebelum one padahal. run, bener-bener. Wah, nggak nyangka Iya, cepet banget ya. iya. Berarti selama kamu lari dari Februari sekarang total udah berapa race? Dari Februari sekarang artinya udah 3 race kalau exclude Prasmul ya. Sejak aku serius, 3 race. Wow, dan baru tahun pertama nggak nyampe setahun kayak baru berarti total kamu berapa bulan lari udah full marathon Udah full marathon kemarin, di Agustus. Maybank, Di Virgin. Maybank, iya. Wow, kok bisa tell us the story about your full marathon? Ini kan first Virgin Yep. ya. Orang bilang katanya gini, kalau full marathon itu tuh the first apa ya 20K you run with your legs, abis itu you Iya. run with your heart, after that Iya. you run with your mind. Iya, bener-bener bener. How about you? Tapi buat Brian Kandani kalau keliat di Instagram ya, it's too Sombong easy dikit, captionnya. sombong dikit. Captionnya bener Sombong nih. dikit. Munculin ya di sini karena it's too easy. Dia selesaiin full marathon. Iya. Gimana how's the experience? Penasaran So nih. my Maybank Marathon experience, aku very well prepared in terms of ya, preparationnya, trainingnya, carbo loadingnya, and everything. Di situ aku ambisius. Nah tadinya kalau aku masih jadi pure runners, aku pengen punya target sub 3 jam 30 menit. Which means to Itu pace 4:59. 4:59, wah. Ya gitu. Tapi tadi nyambung dikit, setelah aku race itu aku kecemplung di triathlon. Jadinya aku udah stop sama Coach Andri. Coach Andri ini pure coach lari. Aku masuk R coaching sama Coach Ryan, itu coaching triathlon. Jadi when you Adalah train for coach. triathlon, kamu nggak bisa maksimal di lari pasti. Karena you have to I have apa? bike, I have swim, bagi ya semua. recovery-nya, ya. Akhirnya pas Maybank, tapi my finish time aku juga tetap puas banget di course-nya yang 3H, hit, humid, heal. Ya, gitu. Nah, tapi pas Maybank, selalu pas sebelum maraton, aku selalu dikasih tahu sama semua orang kayak, kilometer 30 is the wall, is Iya, the iya, wall. iya. Kilometer 30 is the Iya, wall, iya. ya kan? Pada baru startnya di Aku Timor percaya 3, karena 30. semua orang yang pro-pro pun juga bilang gitu. Akhirnya aku start, semua pace target stabil, nutrition stabil. Kilometer 17 aku injured. Oh, kamu Iya, injured, aku Brian? injured. Kilometer 17 aku di pelantar aku injured. Iya, jadi kaki kiri aku pelantarnya injured. Tapi aku terus push. Sampai akhirnya itu masih stabil di pace 5:30-an. Akhirnya di kilometer 30. Hah. 30 dikasih tanjakan, Elevationnya tinggi banget kan Maybank tuh. tinggi. Tapi jalan 30, 31, 32, 33, aku kayak, hah? Katanya ada wall. Mana gitu. Enggak sih, kalau buat aku yang kemarin ya, kayak, hah? Masih aman nih. Tapi akhirnya di sekitar kilometer 30-an sampai 30 gede, aku push sampai pace 5:00. Jadi pace aku turun 0,30. Iya. Justru di akhir malah pace kamu makin kenceng. Nah di situ adrenalinnya semakin rush kayak I am the wall gitu kan. Wow. Iya kayak gile katanya ada wall, ini pace aku bisa turun dari 5:30 ke 5 gitu, ngebut gitu. Iya. Padahal kamu injured posisinya juga. Masih injured itu. Jadi still running with the pain. Tapi kayak H-1 ada yang bilang ke aku kayak nggak tahu pas banget. Dia pun nggak nebak dong aku injured kayak if you cannot run with your legs anymore, run with your heart. Dan itu yang kayak
Di pikiran aku berulang-ulang kayak selama kurang lebih hampir setahun, 9 bulan lah ya, 8 bulan kebelakangan, aku bangun jam 5 subuh, aku tidur jam 9, aku sacrifice a lot of things, aku run when I don't feel like it. Tapi masa kayak aku put that all away cuma demi dengerin sakit terus nyerah gitu. Kayak nggak worth it, jadi kayak I Oh. run with all my heart gitu jadinya. So that's the definition of running with your heart ya. Hmm. Karena selama ini aku bingung kayak run with your heart itu maksudnya apa gitu. Kalau menurut kamu definisinya apa berarti run with your heart? Definisinya when you run with your heart artinya you love the game kan. You love the journey, you love the game dan it is painful tapi you have a bigger reason untuk lewatin the pain. Karena the Wow. pain of quitting is bigger. Aku ingatnya kayak gitu. It's both Wow. painful kan. If I quit, it's very painful. Tapi if I run with this injured plantar, aku juga painful. Kayak pilih painful yang mana, mending yang inilah gitu. Wow. So choose your pain gitu ya. Iya, this pain is temporary, tapi the glory kan forever. Bener Wah. lagi. Iya. Very nice. Terus akhirnya finish tuh sesuai dengan targetnya. Sesuai. Tadinya udah pesimis kayak ya udahlah sampai 4 jam aja. Akhirnya tetap 3 jam 54 menit. Wow, keren Iya. banget. Bisa ya kayak gitu. Terus banyak yang ngomong kalau maraton itu sebenarnya you need to enjoy it karena itu hasil dari selebrasi dari kamu latihan ya. Iya, and aku selalu bilang kayak pas kemarin misal Maybank Full Marathon, that day 24 Agustus, the race day, is not the race. The race is 4 months before. It's the 6 a.m. on a random Wednesday gitu kan. That's the actual race gitu. Jadi kayak I've done the race, di sini tinggal just to claim the results gitu. Wow, keren banget sih. Iya. Tapi ada nggak kayak di tengah-tengah pas lagi lari tuh kayak pikiran pasti kan banyak tuh debating on your head. Aduh gila gue capek banget nggak mau nyerah gitu-gitu. Setuju, setuju. Karena I think kesamaan perbedaan atlet yang top and atlet yang biasa, I think it's just about the self talk sih. Jadi kayak pas aku ketemu Hill, ketemu Heat, ketemu Humid, aku selalu bilang kayak I am the Hill, I am the Humid gitu. Jadi kayak this is nothing gitu. Kayak aku self talk terus. Jadinya kayak trying to brainwash myself gitu. Apa arti yang I am the heel, humid, and hit? Karena if I am the hill, hillnya nggak ada. I am yang ya gitu. Terus Jadi kalau kayak humid? aku conquer the humid, aku conquer the heat. Gitu. Wow, 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 keren banget. Jadi yang one of the important thing juga pas lagi marathon bukan cuma tentang our physique body, tapi our mind juga itu controls everything juga ya. Bener, karena misal aku bisa lari maraton pace 3 deh. Aku bisa finish maraton 2 jaman deh gitu. Itu kan artinya kapasitas tubuh aku. Tapi yang bisa bawa aku ke kapasitas tubuh aku kan pikiran gitu. Kayak aku itu aku rasain sih when you have the urgency and you have the purpose kayak your mind is yang bikin your Yang body gerak able gitu untuk ya. sampai limitnya. Wow, Karena percuma limit kita di 100 tapi our mind cuma bisa unlock sampai 70. Gap 30-nya ini kan sebenarnya the war in the mind gitu. wow, ini Iya. keren banget sih. Ini buat teman-teman tips buat teman-teman yang mau lari full marathon ataupun punya long term goals, itu the first thing that you need to do to conquer yourself ya, your mind. Benar. You gotta And set it positively gitu. this cardio sports changed my life dari berpikir, mental, disiplin. Itu pertanyaan nanti aku mau tanya sih karena aku yakin banget. Aku nggak ngerti kenapa Brian tuh bisa tiba-tiba mau ke Ironman. Yep. Itu kok bisa ceritain dong Bray kayak anak 18 tahun kok mau jadi Ironman? What do you think about it gitu? Okay, so for background, Ironman is a triathlon. Itu I believe it's one of the best and the most prestigious Ironman races, triathlon races in the whole world. So itu consists of 3,8 kilo berenang di open water, straight away 180 kilo sepeda, dan straight away full marathon 42 kilo. It's all in one go in one day, gitu kan. And rata-rata umur yang ikut, I believe as I know is 35, 45. Ya. That age range. Why? Karena it's very demanding both time, energy, and money. Ya. Dan I believe di Indonesia belum ada orang yang finish Ironman umur 18. Emang belum ada sih kayaknya. As far as I know, so like Kalau ada boleh komen sih. Iya. Kita undang habis ini bareng Brian. I've done my research tapi justru waktu itu aku jadi senang karena that's my record. Aku bakal break that record from Indonesia. Aku bangga bawa nama Indonesia and break the record. Karena gini, even though if you're 16 and you're capable of finishing Ironman, nggak boleh. Dari Ironman-nya punya regulation, kamu harus minimal umur 18 untuk bisa daftar.
So technically by number of age I'm the youngest. Ya, Paling ya. aku cuma beda berapa bulan sama yang sesama 18, but I don't think so there is banyak gitu beredar. Nah, jadi lanjut kemarin habis lari aku tetap ambis banget. Even though I'm very new in this cardio sports dunia atlet, aku bukan yang paling cepet. Kalau dijajarin sama atlet lain, banyak sekali yang jauh lebih cepet, jauh lebih monster. Tapi yang aku seneng adalah, dan apa yang orang bilang adalah, I'm very young and my progress is very fast gitu. Very fast itu. And I think ini is not even just the start, kayak masih baru banget mulainya. Baru warming up ya, Baru Bray? warming up, ya kan? It's not the real gitu. Nanti kan let's see in years gitu. Nah jadi itu, and kemarin pas lari kayak orang selalu bercandain kayak, ntar habis lari lu mau apa? Kayak ada yang lebih gila tahu Iron Man, ada yang lebih gila tahu Iron Man. Akhirnya aku kepikiran tuh nggak bisa tidur kayak What siapa is lari. Iron Man gitu ya? Iya asik juga ya, aku research sampai akhirnya aku ketemu coach aku yang ini. Ada teman yang kenalin, kayak akhirnya ngobrol. Setelah 1 jam ngobrol sama coach aku ini, dia kasih lihat his love and passion for Ironman Triathlon. Aku makin gak bisa tidur. Kayak gila keren banget ya, pengen ya. Dan I took the risk kayak, coach yuk gas gitu kan. Wow. Iya akhirnya aku berhenti dari coaching lari. Aku langsung pindah ke coaching triathlon. Aku gak bisa berenang, gak punya sepeda. Aku dipinjemin sepeda dia bahkan. Kayak bener-bener dibikin dari nol gitu. Wow, ini sama Coach R ya? Sama Coach Ryan namanya. Coach Ryan Iya, ya. art ya, coaching, ya. benar. Kan I met him pas di golf. Oh iya, At benar. first kan aku Cici ketemu juga Coach kenal. Ryan. Terus at that time aku gak ngerti Ironman karena aku belum pernah lari gitu-gitu. Terus saya kayak, what is this? Apa dia obsessed with Iron Man, the real Iron Man? Orang-orang kira aku cosplay Iron Man. Aku mau jadi Iron Man, orang kira aku cosplay. Terus nama Instagramnya kan Iron Man beneran kan ya, kayak Iya. aku baru tahu ada orang se-obses itu sama Iron Man gitu. Kayak, oh ternyata Iron Man itu tuh kayak kategori atau apa Iron Man tuh? It is ya kategori ya, dari distance-nya, dari urutannya gitu. Jadi kayak triathlon belum tentu Iron Man kan ya? Belum tentu, ada banyak distance-nya gitu. Apa aja kalau Ada Olympic, ada T1000, ada half Ironman, ada full Ironman. Iron Man tuh udah kayak paling tingginya? Paling susahnya? Sebenarnya ada double Ironman, triple Ironman, ada orang yang harus Ironman 10 hari berturut-turut, ada Ironman di Antartika, ada Ironman di elevation tinggi. Jadi sebenarnya masih ditarik ekstrim banyak. So many Iron Man in this world. Tapi sebenarnya kayak lari, kalau run is triathlon kategori sportsnya kan. Lari triathlon. Iya. Full marathon itu adalah kategori distance. Sama kayak Ironman adalah kategori full marathon gitu. Oh. Tapi kan ada juga orang-orang yang lari 100 kilo ultramarathon. Ultramarathon. Ada yang ultra Ironman gitu. Iya. Akhirnya Iron Man hanya dimiliki Tony Stark. Ternyata enggak. Ternyata So many Iron Man lagi. Nah, terus kamu dari shifting dari lari, enggak shifting lebih ke upgrading Nambah, kali, iya. expansion sih yang jatuhnya kayak dari lari nambah ke banyak olahraga, ada sepeda dan renang. Itu penyesuaiannya kayak gimana? Brian? Penyesuaiannya untung di awal karena race-nya juga masih jauh, dikasih waktu adaptasi. Kayak beneran lari aku tetap di push karena it's my forte. Aku mulai dari basic pelari. Tapi untuk berenang bener-bener teknik fokus. Aku one on one terus. Oh, I suck at swimming awalnya. Oh, Cuman really? difokusin di one on one, fokus teknik. Begitupun dengan sepeda. Sepeda is not only technical, it's mechanical kan. Your body bisa aja kapasitasnya tinggi, tapi if the bike fails you, you fail with the bike, ya kan. So harus ngerti mechanicalnya, harus ngerti shiftingnya, harus ngerti handlingnya. Jadi di awal-awal untungnya di take it easy and focus on the technique gitu. Oh gitu. Iya. Kapan kamu Ironman-nya itu date-nya? Or the race? Aku bakal Ironman di Malaysia, Langkawi 1 November ini. 6 weeks out actually. Iya. Bright this year. This year Terus deket-deket. kamu bilang masih lama. Awal-awal kan. Kemarin pas Brian, nggak ada nggak sih yang Ironman cuma persiapan berapa bulan? biasanya orang 2 tahun ya kayaknya atau setahun ya. Iya. And then kamu prepare berapa bulan buat yang 1 November ini? Artinya probably 5 months. He's gonna be 4 or 5 months. Wah, Iya. he's gonna be an Ironman in just 5 months. Anak umur 18 tahun, guys. Seriously? Iya, tapi I'm just blessed to have people around me, especially my coach. Dia juga ya crazy coach, crazy student, crazy results. Iya. It's match, pas banget ya Match, bisa dapat. match. Karena coach itu penting banget ya, Bro. Oh, kuncinya sih. Apa Iya. tuh? Apa penting? Sepenting apa sih punya coach? Punya coach, istilah kata kalau di sini kayak punya agama, kayak apapun perintah dari dia siap saya kerjakan, nurut gitu, nggak perlu banyak tanya, kayak
Coach, kenapa ini 800 meter? Kenapa ini pace gini? Kenapa ini? Oh, gini ya. Oke, besok. Ya, oke, saya lakuin gitu. Jadi udah kayak berserah aja, trust gitu sama programnya. Dia suruh rest, oke rest. Nggak dipaksain gitu. Jadi kuncinya sih, kuncinya. Nah kan setiap coach itu punya kayak programnya beda-beda ya, Yep. pengajarannya beda-beda. Gimana cara pilih coach yang tepat buat kamu, menurut kamu? Buat tips buat teman-teman di sini yang mau memang serius juga, mau cari coach gitu. Yep. Ngobrol sama banyak atlet, sama beberapa coaches, selalu konklusinya adalah the program is always similar. Kayak if you wanna train for a full marathon, pasti ada build-nya, pasti ada peak-nya, pasti ada taper-nya, ada rest-nya. Itu program is ya sekedar ala kadarnya. Paling di adjust-adjustnya beda gitu. Tapi what coach is really is adalah ya coaching, which means kayak gimana dia bisa melihat cara pilih coach menurut aku, gimana seorang coach bisa melihat potensi atletnya lebih dari atletnya bisa lihat dirinya sendiri. Kalau atletnya sekarang di level 0, coachnya bisa lihat atlet ini di level 100. Padahal atletnya cuma lihat diri dia bisa di level 70. Dan yang kedua gimana tugas coach ini bisa bawa atlet itu sesuai visi yang besarnya gitu. Wow. Itu sih. Jadi I think that's the whole thing about coaching. And pasti cocok-cocokan gitu. Jadi punya coach itu penting juga ya di awal. Kalau Paling emang mau penting. serius ya. Karena I see a lot of people trying to do without coach, dia lebih lama progresnya. Yang kedua banyak injury-nya kan, gitu. Berarti kamu benar-benar dari awal lari itu udah pakai coach semua. Boleh Iya. nggak kayak spill apa aja sih persiapan kamu buat yang pertama full marathon, terus nanti persiapan pas mau Ironman? Yep, so kalau untuk terakhir runners, aku kira lari murah. Ternyata nggak semurah itu. Ternyata nggak murah ya jadi Aku kira runner? cuma satu sepatu, satu Jam? dah. Satu ya AirPods lah gitu. Ya, AirPods ala kadarnya. Ala kadar. Ternyata AirPods-nya harus yang ini supaya masih bisa dengar suara traffic. Terus jamnya, terus sepatu harus punya 3. Hah, 3 tuh apa aja? Yang buat easy run, buat yang tempo, buat yang race. Aku sekarang punya 4. Celana jangan lupa. Celana harus yang legging, Berapa harus tuh bisa jutaan ya satunya? jutaan lagi. Terus jersinya. Jersey-nya. Terus belum jersey culture merek-mereknya. Ya kan. Belum kaos kakinya 300.000. Kaos kakinya 300.000, kalau nggak blister semua kaki aku. Wow. Belum kacamatanya, belum topinya. Biar culture semua. Ya culture. How much did you spend for running? Running maybe 20 juta so far. Plus coaching lalalili bisa hampir 30 juta. Lari doang. Iya. Yang bilang lari itu murah, ternyata Brian bisa ngabisin 30 juta for running. Nah, bukan cuma itu tapi nutrisinya. Hah, apa Right. tuh Brian? Karena aku nutrisi, namanya lari, kalau lagi long run butuh gel, butuh shake, butuh bahkan kayak bukan cuma di situ kan, tapi dari segi carbs-nya kita jaga. Our lifestyle di nutrisi gimana. Kayak misalnya sekali long run aja kalau habis 6 gel, itu kurang lebih habis 200 sampai 300 ribu. Cuma untuk minum energy gelnya. Long run tuh bisa berapa K? Long run terakhir peak pas sebelum full marathon 32 kilo. Wow. Iya. Wow, kamu berarti benar-benar liatin nutrisi juga ya sama preparation. Of course, karena mau program sebagus apapun, mau dijalanin sebagus apapun, badan aku nggak akan bisa lakuin kalau nggak ada bensinnya. Wow, ini bagus loh. Soalnya ini cukup apa ya? Nggak cukup disepelein sama runners. Iya. Mereka terlalu fokus sama latihan, strength training, semua interval, Iya. tapi mereka paling lupa body mereka. Iya, imagine you have the best race car, paling cepet, terus ditaruh di track terbaik di dunia, tapi bensinnya low bat. Pasti juga ketinggalan kalau mogok, ya kan? Bener banget. Apa nutrisi yang menurut kamu paling penting? Yang penting-penting semuanya. I think nutrition orang selalu overcomplicate, padahal it's always back to the basics, carbs, protein, fats, gitu kan. Nah, terus carbs, protein, fatnya ini datang dari sumber yang bagus atau tidak, sebenarnya gitu doang. The more real and natural, of course it's better, gitu. Kalau ingredientsnya banyak dan bahasanya kita nggak tahu, itu akan red flag gitu. Mending kayak yang udah keep it simple aja ya. Iya, so like basics carbs, nasi, pasta, Wow. protein, ayam, ikan, sapi. Wah, ini bagus loh karena jarang anak muda apalagi ya yang care about nutrition. Karena dipikir kayak gini lah, ya kita masih muda, masih kuat, masih Iya. bisa lah, belum yang sakit-sakit badannya. Jadi kayak nutrition nomor sekian. Ya, Ini jarang banget yang kayak ngebahas dan betapa pentingnya nutrition. Nah, salah satunya nih, karena kita di Muscle First, Bray. Kamu konsumsi BCA juga nggak? aku pernah nyoba. What do you think? Apa penting nggak menurut kamu buat konsumsi BCA for running? BCAA
menurut aku kebutuhan ketika we are pursuing sports. Kayak terakhir pas aku nge-gym, BCA juga is very common practice gitu. Karena ya, I believe it's for the recovery, True, true. semuanya. And I Yes. think kalau bisa kenapa enggak gitu kan. Betul, biasa kayak gini nih, runners tuh kadang, namanya kita lari ya, apalagi long run, banyak kehilangan elektrolit ketika lagi lari. That's why kita butuh konsum BCAA pas lagi lari, supaya ngisi elektrolit yang hilang. Dan itu beda-beda, ada yang konsumnya tuh sebelum, aku pun baru tahu kemarin kasih Sigit konsum BCAA sebelum, oke, Iya, oh baru tahu, biasa kan orang after iya, atau during benar-benar. ya, kalau after buat recovery, tapi ternyata ini yang keeps him biar nggak kram selama Iya, lari. iya, Karena ternyata pas lari tuh banyak banget yang kebakar ya. banget, banget. Dan realistis aja, bisa nggak kamu pursue jadi atlet tanpa energi gel lah, tanpa BCAA lah, tanpa nutrition bagus? Bisa jalan. Tapi apakah jalan jauh dan jalan kenceng belum tentu. Kalau Bener. bisa ada supporting dari sininya, kenapa enggak? Kalau kamu udah jor-joran di latihan, akan percuma kalau kamu nggak jor-joran di recovery dan nutrition, Wow. gitu. Ini bagus banget karena recovery is also a progress. Yep, recovery is 50% of the training kan. Oh Iya, iya. 50% of the training is when you do it, 50% is when you recover. Wow. So ada latihan buat recovery-nya juga ya. Iya dong. Kayak you need to sleep. Oh, sleep is number one tuh. Wah, Ya, sleep harus berapa? sleep sebenarnya for me ideal scientifically is 8 to 9 hours. Cuman realitanya kalau ada pekerjaan, ada urusan, I try not to keep it 7 hours. Wow, 7 Iya, hours juga keren banget sih. 7 hours. Oke, sekarang kita mau minum Pro BCA Oke, dulu kita dari Muscle cobain First. Pro BCA-nya ya. Ada beberapa rasa ya. Ada di sini BCA-nya Muscle First ada 3 rasa. Di sini ada orange, terus yang lagi diminum tuh green apple sama satu lagi grape. Tuh, Sekarang cobain yang apple. yay. Aku suka banget sih minum BCA, kayak seger banget gitu loh. Seger ya, Cici paling suka rasa apa? Aku paling suka grape, Grape. ya. Oh seger lah ini. Seger Enak, kan? enak, enak, enak. Kayak asin-asin gitu. Asin-asin manis, terus kalau dingin es batu, habis lari panas. Hmm, Enak. enak banget. Jadi buat para runners jangan lupa minum BCAA dari Muscle First. Right, spill dong menu kamu buat latihan full marathon. Buat terakhir full marathon,